Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, semoga kita selalu dalam berkah, lindungan, dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allah akbar. Kali ini saya akan kembali mengangkat terkait dengan Batara Karang. Sering kita mendengar atau mungkin beberapa orang sudah pernah melihat, memegang, atau mungkin juga sudah ada yang pernah menggunakan media Batara Karang atau jenglot. Kalau jengkol saya suka, kalau jenglot enggak. Jenglot itu apa sih gitu ya? Maksudnya jenglot itu dari mana, dari apa? Jadi begini. Dalam video saya tentang mati nista, mati madya, dan mati mulia itu sudah dibahas. Nah, ternyata setelah saya melakukan diskusi itu, jadi kematian seseorang itu begini. Mungkin juga saudaraku pernah mendengar berita tentang ada penggalian makam di mana kemudian ternyata yang ditemukan itu adalah sosok jenazah, jasad mayit yang masih utuh. Jadi jangankan raganya, kainnya saja masih utuh walaupun kotor ya karena alamiah kena tanah. Nah, kenapa bisa demikian gitu loh? Kenapa ada orang yang sudah dikubur selama 30 tahun, selama 50 tahun, tetapi jasadnya masih utuh. Bahkan kainnya pun masih utuh walaupun kotor. Kenapa demikian? Kemudian di sisi lain kita juga sering menemukan ketika ada penggalian makam atau pemindahan makam itu tulang-tulang yang berserakan. Kadang tulangnya berkumpul dan sebagainya gitu. Saya sering menemukan itu tulang yang ngumpul gitu. Kayak dikumpulin tulangnya, ada yang seperti masih tidur, tulang-tulangnya masih rapi, ada. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Begini, Batara Karang dulu ya. Batara Karang itu adalah simbol atau bukan simbol. Batara Karang itu adalah bentuk pembuktian Allah terhadap orang yang rusak dan orang yang memiliki kesaktian atau ilmu yang bermitra dengan setan, jin atau iblis. Jadi ketika hidup kita sempurna, maka mati pun bisa mulia, mati mulia. Ketika hidup kita ini mulia kesempurnaannya, kebaikannya sempurna kebaikannya, sempurna kemuliaannya, maka matinya pun mulia. Nah, ketika hidup kita ini kesempurna kejahatannya, sempurna kerusakannya, sempurna ilmu kadugalannya atau ilmu kesaktiannya, maka matinya pun nista gitu loh. Nah, bagaimana cara kita bisa sempurna dalam hidup? Awalnya sederhana, maksudnya untuk mengawali itu sederhana. Kembali kepada hati, lati, dan pakarti. Hati, lisan, dan perbuatan. Jiwa kesatria di situ. Hati, lisan, dan perbuatan itu harus selaras gitu loh. Jadi seseorang yang mampu menghafal sekian puluh juz Al-Quran, hafal sekian hadis, tetapi sekali lagi jika hati, lisan, dan perbuatannya tidak selaras, itu tidak bisa menjadi jaminan. Karena apa? Karena Al-Quran itu netral gitu loh. Al-Quran itu netral. Sedangkan yang dinilai itu adalah perbuatan lisan dan hati kita, atau lisan dan perbuatan kita. Sehingga kalau seandainya hati, lisan, dan perbuatan kita selaras, apakah dia seorang yang tahfidz Quran? Apakah dia pedagang jamu yang soleh? Apakah dia pedagang kaki lima yang rajin beribadah? Apakah dia seorang pejabat tinggi? Siapapun memiliki peluang untuk mati mulia seandainya
di dalam hidupnya mulia kesempurnaannya. Sempurnanya mulia sempurna mulianya gitu loh. Kemuliaannya sempurna maksudnya. Jadi kesempurnaan yang mulia, kemuliaan yang sempurna, kemuliaan yang sempurna dalam hidup itu tidak hanya hak orang-orang yang berilmu, seperti halnya para tokoh atau para kiai ulama. Belum tentu gitu loh, belum tentu. Nah, jadi untuk bisa mati mulia, karena mati mulia itu sebenarnya ternyata kembalinya ruh dan jasad kepada Allah gitu loh. Kembalinya ruh dan jasad kepada Allah, tidak dihancurkan. Sebagai bentuk kekaromah atau kemuliaan Allah, Allah tidak menghancurkan jasad orang yang mati mulia gitu loh. Orang yang mati mulia, apa namanya, apa persamaan mati mulia dengan husnul khotimah? Itu beda. Kalau husnul khotimah itu nanti hitung-hitungan urusannya, itu apa, data urusannya ya. Kalau mati mulia ini urusannya dengan Allah langsung. Maksudnya ketika seseorang umpamanya matinya mulia, maka Allah memberikan kemuliaan berupa karomah, itu jasadnya tidak dihancurkan. Untuk apa? Untuk memunculkan atau untuk memberikan gambaran yang agung kepada manusia yang masih hidup gitu loh. Jadi ketika digali, orang melihat bahwa oh ternyata orang ini adalah orang yang soleh. Sedangkan yang mati madya, berarti biasa, maksudnya ya hitung-hitungan lah, entah yang lebih baik, entah itu nanti husnul khotimah, entah su'ul khotimah, atau husnul kamilah, atau su'ul kamilah, itu jasadnya hancur. Biasalah maksudnya, tulang belulang. Nah, sedangkan yang mati nista, yang Batara Karang ini, yang mati nista ini, seandainya dia sempurna dalam kerusakannya, sempurna dalam kebejadannya, baik itu pejabat, apakah itu kiai, apakah itu ustadz, apakah itu masyarakat biasa, pedagang kaki lima, penjual kelontong, atau apapun pekerjaannya, seandainya kebejatannya sempurna, seandainya kerusakannya sempurna, benar-benar rusak, benar-benar bejat, maka kalau dia memiliki kesaktian atau bekerja sama bermitra dengan makhluk lain seperti iblis, setan, atau jin, maka Allah mengabadikan dalam bentuk Batara Karang gitu. Tetapi jika dia tidak memiliki ilmu kesaktian, kesempurnaan rusaknya, kesempurnaan bejatnya hanya pada korupsi dan sebagainya lah, pelacuran dan sebagainya, tetapi tidak memiliki ilmu kedigdayaan, tidak memiliki ilmu kesaktian, maka Allah menghancurkan sehancur-hancurnya jasadnya. Jadi azab untuk yang rusak, yang sempurnanya rusak, yang rusaknya sempurna tetapi tidak memiliki ilmu kesaktian, maka azabnya penghancuran total terhadap jasadnya, benar-benar diremukin gitu loh, tidak ada penghargaan sama sekali. Tetapi jika dia rusaknya sempurna, kemudian memiliki ilmu kesaktian, maka Allah mengazabnya dengan cara mengawetkan fisik atau jasadnya. Batara Karang itu tidak langsung mengecil, itu bertahap ya, bisa bertahun atau berpuluh tahun, bahkan beratus tahun. Semakin kecil biasanya semakin ganas, semakin ganas. Dan lagi-lagi Batara Karang nanti didampingi oleh iblis dan setan untuk kembali menghancurkan manusia, kan daya rusaknya itu yang tinggi begitu. Jadi Batara Karang ini merupakan bentuk tandingan dari mati mulia. Kalau mati mulia itu merupakan karomah Allah, kemuliaan dari Allah, kalau Batara Karang ini merupakan bentuk azab Allah terhadap orang yang rusaknya sempurna, ditambah dengan memiliki kesaktian atau memiliki syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian maka kita tinggal memilih mau bagaimana. Karena begini, seandainya sekarang di lingkungan kita ada orang yang dibangkitkan dari alam kubur, kemudian katakanlah 2 orang menceritakan kejadian di alam kubur. Dia berteriak menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang. Saya tidak yakin
saya tidak yakin bahwa orang yang diceritakan atau orang yang mendapat kabar dari orang yang bangkit dari kubur itu akan menerima informasi itu, apalagi kemudian memperbaiki diri. Gitu. Jadi seandainya pun kita menerima informasi itu, belum tentu kita memperbaiki diri. Tetapi karena apa? Karena sebenarnya teks Al-Quran saja itu sudah menjelaskan secara lengkap sebagai sebuah ilmu yakin yang menggambarkan tentang masa depan di akhirat seperti apa. Tetapi tetap saja masih ada orang yang tidak mau menerima ilmu yakin itu. Nah, oleh karena itu, ya mari kita tetap terus beriman dan beramal soleh. Semoga kita bisa kembali kepada Allah dalam formasi yang utuh antara jasad dan ruhnya, sehingga Allah berkehendak memuliakan ruh kita, juga memuliakan jasad kita, tidak diazab dengan cara dihancurkan atau apalagi diazab dengan cara diawetkan. Demikian terkait dengan Batara Karang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.